Pati, sebuah kabupaten yang subur berjuluk Bumi Minatani. Di sini kehidupan berjalan dengan sederhana di bawah naungan pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Namun, di balik ketenangan yang tampak, badai besar sedang bersiap menerjang. Sebuah gelombang kemarahan yang digerakkan oleh satu kata, pemakzulan. Semua bermula dari kebijakan yang dianggap tidak populis. Keputusan pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan secara gila-gilaan, bahkan hingga 250%, memicu kemarahan publik. Bagi rakyat kecil, kebijakan ini terasa seperti pukulan telak. Mereka merasa diperas di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kekecewaan ini semakin memuncak ketika Bupati Pati merespon protes warga dengan pernyataan yang menyinggung dan meremehkan. Ucapan yang seharusnya menenangkan justru menjadi bensin yang menyulut api. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh neraka. Rakyat merasa aspirasi mereka tak didengar, bahkan direndahkan. Kemarahan yang tak tertahan akhirnya meledak. Ribuan warga turun ke jalan. Mereka tidak hanya menuntut pembatalan kenaikan pajak, tetapi juga menuntut hal yang lebih fundamental, tanggung jawab dan kepemimpinan. Mereka berteriak, menyuarakan kekecewaan yang telah lama terpendam. Tuntutan rakyat sudah bulat. Bupati harus dimakzulkan. Mereka menganggap bupati yang telah gagal mengemban amanah tidak lagi berpihak kepada rakyat dan melanggar sumpah jabatannya. Tekanan dari publik tidak bisa diabaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati akhirnya merespon dengan membentuk pansus. Pansus ini bertugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati. Ini adalah langkah awal menuju proses pemakzulan. Sesuai undang-undang, jika DPRD menemukan bukti pelanggaran, mereka bisa mengajukan usulan pemakzulan kepada Mahkamah Agung dan jika disetujui, putusan akhir berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Namun, proses pemakzulan melalui hak angket merupakan proses politik yang panjang. Pansus hak angket diberi waktu bekerja 60 hari. Proses akan melibatkan sidang yang panjang bertele-tele memeriksa banyak pihak dan saksi. Pemakzulan melalui proses politik formal di DPRD itu yang mesti dikawal oleh warga masyarakat Pati. Mengingat proses politik sangatlah lentur, tetap tidak lepas dari aspek jual beli kepentingan. Niscaya, Bupati akan melakukan lobby-lobby politik untuk mempengaruhi keputusan DPRD dalam proses hak angket. Mau tak mau, akan berlangsung perang pengaruh dalam proses hak angket. Pengaruh lobby dari Bupati Sutewo versus pengaruh tekanan masyarakat. Perang pressure ini, siapa bakal menang? Ketika tekanan masyarakat melemah, sebaliknya pengaruh lobby politik Sutewo menguat. Maka, kecenderungan proses akan mempengaruhi kepada keputusan tidak bersalah. Artinya, Sutewo tetap aman. Karena perlu diingat dalil kecenderungan psikologinya, DPRD lebih dekat ke bupati ketimbang kepada rakyat. Ini kultur politik sistematik yang berlangsung di mana saja. Tapi kepastiannya, kita tunggu saja. Apakah DPRD Pati akan memenangkan aspirasi rakyat Pati ataukah akan memenangkan ambisi Sutewo? Akankah tuntutan rakyat menjadi kenyataan? Atau hanya akan menjadi babak kelam dalam sejarah politik Pati? Nasib kepemimpinan Kabupaten Pati kini berada di ujung tanduk. Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa kekuasaan tidak bisa berjalan tanpa hati nurani. Rakyat telah menyuarakan tuntutan mereka. Akankah badai di bumi Pati ini benar-benar membawa perubahan? Atau hanya akan menjadi cerita pahit tentang kekecewaan? Kita tunggu bagaimana akhir dari babak panas politik di Kabupaten Pati ini. Ingat, asu gede menang kerai.